Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya dari Ibu Hoirotunisa ya. Beliau bertanya soal kita akan bacakan dulu ya. Saya waktu itu sudah melakukan perubahan dan sudah disahkan. Kemudian jika melakukan pergeseran untuk buku, apakah masih bisa? Seperti itu ya. Jadi pertanyaannya adalah terkait pergeseran anggaran, apakah masih bisa atau tidak jika seandainya sudah melakukan perubahan dan juga sudah disahkan dan ingin menggeser untuk anggaran buku ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini punya pertanyaan yang sama, silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini pertanyaannya tadi beliau katakan sudah melakukan perubahan dan bahkan sudah juga disahkan, tapi di sini bisa atau tidak jika ingin melakukan pergeseran kembali untuk buku, seperti itu ya. Dan jawabannya Bapak Ibu sekalian tentu bisa ya. Namun di sini yang perlu kita pahami dulu bahwa yang namanya pergeseran itu tentu kita tidak bisa sebebas saat kita melakukan perubahan ya. Jadi saat pergeseran itu kita hanya bisa menggeser kegiatan dan kita ganti ke kegiatan yang lain yang sama-sama menggunakan jenis rekening belanja yang sama, seperti itu. Baik, kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya, kemudian pastikan kita menggunakan aplikasi paling terbaru untuk versinya. Dan selanjutnya silahkan masuk ke bagian penganggaran, kemudian masuk ke bagian bos reguler, kemudian di sini kita pilih yang tahun 2025. Kita buka dulu. Nah, di tempat kita pun sebentar ya. Di tempat kita pun di sini sudah melakukan perubahan per tanggal 5 Agustus 2025 dan juga sudah disahkan oleh dinas ya. Dan di sini kita tentu masih bisa melakukan pergeseran dengan cara masuk ke bagian bos reguler ya, seperti yang tadi kita katakan. Kita buka yang tahun 2025-nya, kemudian kita pilih pergeseran. Nah, di sini untuk kuota pergeseran sendiri secara umum biasanya maksimal 5 kali pergeseran. Jadi usahakan jangan sampai Bapak Ibu sekalian menyanyiakan kuota yang tersedia ya. Jadi jangan dikit-dikit pergeseran, dikit-dikit pergeseran. Kalau misalkan memang tidak begitu penting, maka jangan gunakan kuota tersebut supaya nanti di saat kita memang perlu sekali untuk menggeser masih ada kuotanya, seperti itu ya. Kita pilih ya lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian pastikan dulu dicek di bagian review ya, apakah memang kurangnya itu berapa persen. Untuk bukunya kita pilih di sini, kita ganti settingannya menjadi lihat grafik proporsi, dan di sini Bapak Ibu sekalian untuk buku bisa dilihat di bagian paling kiri di atas ada proporsi anggaran buku, dan di sini pastikan Bapak Ibu sekalian ya bahwa untuk bukunya itu minimal 10% dan di tempat kita saat ini ada di 10,28% dan tertulis di sini ada notifikasi bahwa alokasi belanja Anda sudah sesuai dengan Juknis. Jadi ini sudah kita sesuaikan dan memang sudah juga disahkan oleh dinas. Dan kalau misalkan ternyata di tempat Bapak Ibu sekalian ketika dicek di bagian review tersebut ternyata di sana masih tertulis anggarannya kurang untuk bukunya, sedangkan misalnya untuk perubahan sendiri sudah tidak ada lagi kuotanya, sudah digunakan, maka yang bisa kita gunakan adalah melakukan proses pergeseran. Namun di sini tentu masalahnya adalah yang namanya pergeseran itu kita tidak bisa lintas rekening belanja. Jadi kita di sini harus bisa menyesuaikan kira-kira apakah ada dana aset misalnya ya yang sekiranya bisa kita geser dan kita belanjakan untuk pembelian buku, atau mungkin ada atau tidak dana operasional yang bisa kita geser dan kita gantikan ke buku. Nah, itu silakan Bapak Ibu sekalian dicek untuk rencana anggarannya masing-masing. Nah, di sini
biasanya yang jadi masalah adalah kebanyakan dari para operator ARKAS itu mereka hanya bisa menggeser anggaran yang menggunakan dana operasional. Kenapa? Karena biasanya di beberapa sekolah itu kebanyakan anggaran itu diserap di bagian dana operasional. Maka di sini kita akan coba contohkan saja, misalkan di bulan September atau mungkin Oktober, kita coba cek ya. Di Oktober ini ada atau tidak kegiatan atau rencana pembelanjaan yang bisa kita geser untuk pembelian buku. Di sini bisa kita cari ya, ini tidak ada yang spesial ya. Kita di Agustus juga. Nah, di Agustus kita di sini ada pembelian untuk belanja makanan dan minuman. Nah, ini adalah salah satu kegiatan, salah satu rencana yang bisa kita geser untuk pembelian buku ya. Jadi contoh misalkan di sini kita akan menggantinya untuk pembelian buku seperti itu ya. Jadi kita akan masuk ke bagian aksi, kemudian edit detail anggaran, kemudian di sini kita ubah satuannya untuk yang bulan Agustus saja ya. Kita ubah menjadi 0, kita perbarui, dan di sini tentu akan tersedia dana dari hasil pergeseran tadi, yaitu menghilangkan salah satu kegiatan untuk pembelian makanan, ada sekitar Rp288.000. Nah, dikarenakan ini adalah masuk di dana operasional, maka tentu dalam tambah kegiatannya pun kita harus membelanjakan untuk rencana yang menggunakan dana operasional. Contoh, di sini kita akan masuk dulu ke tambah kegiatan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini kita akan belanjakan untuk pembelian buku sebagaimana yang ditanyakan oleh teman kita kali ini. Kemudian di sini kita akan pilih standar sarana dan prasarana, sarpras ya, untuk pengadaan buku, teks utama atau pendamping peserta didik seperti itu. Nah, di sini untuk rekening belanjanya tentu kita hanya bisa menggunakan operasional. Jadi kita akan cari dulu untuk buku ya. Untuk buku yang menggunakan dana operasional ini hanya satu, yang lainnya ini menggunakan jenis belanja aset ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini menggeser kegiatan yang di aset, tentu ini akan lebih mudah dalam proses penambahan kegiatannya karena ada cukup banyak jenis belanja yang menggunakan aset dengan rekening belanja yang bermacam-macam. Ada yang menggunakan modal buku umum, ada filsafat, agama, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang bertanya apakah jika seandainya kita menganggarkan untuk pembelian buku agama itu masuk dalam kategori yang 10%, maka jawabannya tentu itu masuk atau bisa masuk di yang 10% seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut kembali. Di sini dikarenakan dana yang tersedia ada di operasional, maka kita akan pilih yang operasional ya. Kemudian di sini silakan Bapak Ibu sekalian masukkan uraiannya. Jadi di sini masukkan judul bukunya itu apa. Misalkan di sini bukunya adalah buku tema misalkan buku bahasa Indonesia kelas 4 misalnya seperti itu. Kemudian berapa perkiraan harganya? Anggaplah misalkan harganya itu adalah 144.000 per eksemplar ya. Nah, di sini kita ada anggaran 288.000, berarti ini pas jika seandainya kita akan memesan 2 buah buku dengan harga 144.000, dan untuk bulannya kita akan rencanakan di bulan Oktober misalnya ya. Oktober supaya nanti tidak terlalu mepet seperti itu karena sekarang sudah masuk di September, tanggal 24 September. Nah, ini satuannya jangan lupa ya, eksemplar untuk buku. Eksemplar, kemudian masukkan ke anggaran. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat bahwa untuk anggarannya baik operasional, alat dan mesin, aset ini sudah berwarna hijau semua. Jadi sudah bisa kita ajukan untuk pengesahan. Dan sebelum kita ajukan pengesahan, kita akan cek dulu di bagian review. Tadi yang awalnya 10,28%, yang mana yang 10,28% itu menggunakan jenis belanja modal buku umum, sedangkan yang barusan kita tambahkan menggunakan operasional. Kita akan cek review, lihat grafik proporsi, dan sekarang bisa Bapak Ibu sekalian lihat sudah berubah menjadi 13,48% dari yang awalnya 10,28%. Berarti ada penambahan 3,28% untuk pembelian buku seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini, bahwa kesimpulan jawaban dari pertanyaannya terkait bisa atau tidak kita
melakukan proses pergeseran jika seandainya sudah pernah melakukan perubahan dan juga sudah disahkan? Maka jawabannya tentu masih bisa kita menggunakan atau melakukan pergeseran anggaran untuk pembelian buku atau mungkin untuk pergeseran honor dan lain-lain seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan terkait ARKA, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan terakhir, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dan mengklik tombol like ya, kemudian share dan juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.